Menguak fakta dalam dibalik perampokan besar, pengerukan nikel ilegal dilakukan orang dekat Presiden dan Kapolri. Investigasi Tempo. Pengerukan nikel secara ilegal dilakukan oleh orang dekat Presiden Jokowi dan Kapolri. Melansir demokrasi.id, para penikmat nikel ilegal, orang tua tambang ilegal. Investigasi Tempo menemukan pengerukan nikel dengan melawan hukum dilakukan orang dekat Presiden dan Kepala Polri. Sudah banyak orang yang mengingatkan sumber daya alam adalah nikel yang mudah berubah menjadi musibah. Kekayaan alam yang dikelola dengan ngawur, apalagi melanggar hukum, akan menguntungkan sedikit orang dan menjadi melakukan hal. Eksploitasi tambang nikel di Sulawesi Tenggara adalah salah satu contoh. Nikel menjadi primadona seiring naiknya kebutuhan energi untuk kendaraan listrik. Sebagai negara penghasil nikel terbesar, potensi kandungan 11,7 miliar ton dengan 4,5 miliar biji nikel yang bisa ditambang segera Indonesia seharusnya mendapat manfaat lebih besar dari devisa yang berputar. Nikel sebagai komponen ekspor migas Indonesia untuk neraca perdagangan dalam beberapa terakhir yang menahan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejak Mei 2020 tercatat 29 kali nilai ekspor kita dari ekspor sepanjang 2022 senilai 291.088 miliar US dollar atau 4.524 triliun rupiah. Ekspor migas berkontribusi 235,61 miliar US dollar. Minyak sawit, batu bara, dan nikel merupakan penyumbang terbesar ekspor produk Indonesia. Sebanyak 33% produk ekspor itu berlayar ke Cina, negara yang tak mementingkan legalitas asal-usul komoditas. Seharusnya angka-angka fantastis itu tercermin dalam nilai cadangan devisa kita. Faktanya nilai cadangan devisa merosot 7,7 miliar US dollar pada 2022 dibandingkan dengan 2021. Lalu siapa yang menikmati berkah komoditas sumber daya alam akibat naiknya pemerintah global? Jika hal itu tak terlihat dalam neraca keuangan, Tempo, majalah Tempo di Blok Manado, satu blok nikel di Konawe Utara, memberi penjelasan. Di sini terdapat puluhan perusahaan tambang nikel ilegal. Mereka mencuci nikel tak sah dengan memakai dokumen asli, tapi palsu, lalu menjualnya ke pengolahan ora di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Umumnya smelter nikel di sini merupakan perkongsian grup-grup besar pengusaha Tiongkok dengan menempatkan pejabat daerah dan pusat sebagai komisaris. Praktik ilegal mereka melanggang tanpa hambatan. Di Mandiodo, perusahaan menambang liar yang dimiliki oleh politikus dan keluarga pejabat bahkan mendapat perlindungan dari sejumlah jenderal polisi. Sepertinya isi usaha pertambangan Blok Mandiodo seluas 3.400 hektar memiliki Badan Usaha Milik Negara PT Aneka Tambang (TBK) Antam. Sebelumnya, lahan ini menjadi rebutan perusahaan tambang nikel. Jika proses hukum di Mahkamah Agung, Antam mendapatkan hak konsesi blok nikel seluas total Rp16.000 hektar ini. Namun alih-alih menambang agar hasil disetor ke negara, Antam malah meminta perusahaan lain mengeruknya. Penerima hak istimewa menambang nikel di era konsesi Antam adalah PT Lawu Agung Mining. Perusahaan ini dimiliki Windu Aji Sutanto, pengusaha yang memimpin tim relawan pemenangan Joko Widodo pada pemilihan umum 2019. Dokumen asli tapi palsu, lalu menjualnya ke pengolahan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Perusahaan-perusahaan di bawah PT Lawu juga menambang di luar wilayah konsesi Antam. Aktivitas ilegal bertingkat-tingkat ini tidak terjemah hukum karena dilakukan melalui jual beli dokumen dan pemberian uang kombinasi kepada aparat penegak hukum.
selama 3 tahun nilai nikel yang diprok Manjodoko mencapai 21,6 triliun rupiah. Gila. Eksploitasi sumber daya alam secara legal ini mendapat kemudahan hukum lewat peraturan pemerintah dan undang-undang cipta kerja. Omnibus Law menyediakan pasal 11.0A dan 11.0B yang mengutamakan prinsip ultimatum remedium yang mengedepankan sanksi administratif timbang pidana. Presiden Jokowi harus menghentikan praktik ugal-ugalan ini. Jika diteruskan, Jokowi mengulangi apa yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada abad ke-19. Kekayaan negara dirampas para Robert Baron, orang kaya yang menurut sumber daya alam, sementara hukum tak berkutik akibat apanya mulai dibuka suap. Mohon kepada pihak terkait berwajiban bersangkutan untuk